الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار والأخيار أما بعد فيا إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته فاتقوا الله وأطيعوا فقد فاز المتقون وقد أفلح المطيعون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada hari ini adalah keurgensian persatuan dalam umat Islam ataupun dalam Islam. Di antara ciri-ciri, di antara keistimewaan ajaran Islam itu adalah adanya seruan kepada penganutnya untuk mempertahankan, untuk melestarikan persatuan di kalangan umat Islam. Itulah dia ukhuwah Islamiyah. Dan adanya juga cercaan terhadap perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini. Persatuan di kalangan umat Islam termasuk di antara hal yang sangat ditekankan oleh Islam. Bahkan jika ditelusuri ajaran Islam itu sendiri, maka ditemukan bahwa persatuan itu termasuk dari maqasidus syariah. Tujuan adanya syariat diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang termasuk yang paling penting dalam perspektif Islam. Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyerukan persatuan. Persatuan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah akhlak, semuanya diperhatikan dan diserukan oleh Islam. Oleh karena itu diharapkan agar persatuan umat terbentuk di atas petunjuk dan kebenaran, serta merupakan suatu ciri Islam yang sangat luar biasa. Dalam konteks persatuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, berseteru, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kamu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka pada ketika itu, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berpegang teguhlah kamu kepada ajaran Allah, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kata-kata ini berkonotasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan umat Islam supaya selalu bersatu padu dan melarang kita dari berpecah belah. Sesungguhnya perpecahan itu adalah suatu kehancuran. Sebaliknya persatuan, ukhuwah Islamiyah merupakan keberhasilan dan kesuksesan karena berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yaitu al-urwatul wuthqa, yaitu kitabullah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat la tafarraqu wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, berarti peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini supaya bersatu dalam persaudaraan Islam, dan merupakan larangan untuk bergolong-golongan yang menyebabkan lemahnya umat Islam di hadapan umat lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, bukan mensunahkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, mewajibkan kepada umat Islam agar berpegang teguh dan berpedoman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, dan menjadikan keduanya sebagai rujukan, sebagai referensi dalam hidup ini, terutama ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perseteruan dalam berbagai masalah, termasuk diantaranya masalah yang berkaitan dengan politik. Inilah jalan menuju persatuan umat Islam untuk kebaikan umat Islam di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya fenomena persatuan telah tergambar dalam perilaku kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adhun tanada lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma." Artinya, perumpamaan kaum muslimin dalam saling mengasihi, dalam saling menyayangi dan saling tolong menolong di antara mereka adalah seperti perumpamaan satu tubuh, satu jasad, satu fisik. Tatkala salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan pula demam dan tidak bisa tidur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau, "Al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzab." Jamaah itu, bersatu itu adalah merupakan suatu rahmat, dan perpecahan itu adalah azab, adalah siksa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua mengindikasikan penekanan terhadap makna persatuan umat Islam. Dan persatuan ini tidak akan terbangun kecuali di atas kebenaran dan di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas metode para sahabat Rasulullah yang tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara yang negatif. Coba kita perhatikan masalah persatuan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa, adalah satu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu, Rasul satu, Nabi satu. Kiblat kita adalah satu, bukan dua. Syahadat kita juga satu, bukan dua. Begitu juga misalnya salat fardu. Dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tetap salat fardu itu hanya 5 macam saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, cuma itu. Bermakna bersatu, tidak berpecah belah. Misalnya di Indonesia 5 salat fardu, di negara lain 6 atau 7 misalnya. Tidak seperti itu, tetapi tetap 5 macam, 5 jenis salat fardu. Ini menunjukkan persatuan dalam Islam.
Kemudian lihat rakaat setiap satu daripada jenis salat-salat tersebut. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Tidak ada yang bertentangan dengan ini meskipun di negara lain. Menunjukkan bahwa Islam itu memerlukan persatuan dan memperhatikan persatuan di kalangan umat Islam. Ini semua termasuk di antara salah satu dari ciri persatuan dalam berakidah. Begitu juga persatuan dalam masalah ibadah. Kita dapat melihat bagaimana kaum muslimin berkumpul dalam sehari semalam sebanyak 5 kali di masjid-masjid. Ini adalah salah satu fenomena dari persatuan itu sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita lihat bagaimana umat Islam berkumpul dengan jumlah yang lebih besar pada setiap hari Jumat seperti pada hari ini. Kemudian berpuasa setiap tahun secara serentak di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang sama. Berbukanya juga seperti itu. Ketika terbenam matahari maka umat Islam berbuka. Ketika terbit fajar shadiq maka umat Islam mulai berpuasa. Artinya bersatu semuanya. Tidak ada yang bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Salat Jumat dilakukan setiap hari Jumat, tepatnya setelah zuhur. Ibadah ini memiliki keutamaan dan hikmah yang sangat besar di sebalik itu. Salat Jumat adalah waktu di mana umat Islam berkumpul bersama untuk beribadah. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk menjaga persatuan di kalangan umat Islam. Ketika umat Islam berkumpul untuk salat Jumat, maka mereka dapat memperkuat ikatan, memperkuat persatuan di kalangan mereka sendiri. Kenapa? Hanya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah saja bersatu, sementara masalah yang lain tidak bersatu. Masalah politik misalnya, kenapa tidak bersatu? Padahal umat Islam pada periode Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW ada golongan Ansar, ada golongan Muhajirin, tetap mereka bersatu. Mereka semua Ansar dan Muhajirin, mereka memilih khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Bersatu mereka. Sementara umat Islam pada saat ini berpecah belah, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Ini artinya bahwa umat Islam tidak memperhatikan ajaran Islam sendiri. Padahal ajaran Islam itu semuanya mencerminkan supaya bersatu dalam berbagai masalah. Kalau umat Islam tidak bersatu dalam masalah politik, umat Islam akan hancur. Undang-undang akan dirubah, termasuk diantaranya yang bertentangan ajaran Islam. Siapa yang berdosa? Kita sendiri. Kenapa berpecah belah? Kenapa kita hanya bersatu dalam masalah akidah dan masalah salat, dalam masalah ibadah, masalah politik, masalah ekonomi tidak bersatu? Ini perlu umat Islam memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini. Oleh karena itulah Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil abasar. Ambillah pelajaran dari itu kalau kamu punya otak dan pikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dan yang tempat lain insyaallah mengambil pelajaran daripada ajaran-ajaran Islam itu, termasuk diantaranya daripada ibadah-ibadah Islam itu, bahwa ajaran Islam itu adalah melazimkan adanya persatuan di kalangan umat Islam, tidak boleh pecah belah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang menyadari pentingnya persatuan dan mengaplikasikan persatuan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوا حيث قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة